Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wabil khusus yang sangat kita muliakan sahibul musibah, keluarga besar, guru kita, orang tua kita almarhum Bapak Al-Ustadz Ahmad Jailani bin Bapak Haji Naman. Kita doakan mudah-mudahan almarhum diampuni segala dosa-dosanya, diterima seluruh nilai amal ibadahnya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Nasihat yang kedua, para bapak sekalian, ini guru kita Pak percis seperti hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari kitab Targhib wa Targhib. Dalam hadis itu kata Rasulullah, sab'un yajri lil abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabri. Ada 7 pahala yang terus mengalir kepada orang yang sudah berada di alam kubur. 7 pahala yang terus mengalir kepada orang yang sudah berada di alam apa? Kubur. Enak tuh Pak. Udah nggak sholat, udah nggak puasa, udah nggak ngaji, udah nggak kemana-mana Pak ya, tapi masih dapat pahala yang terus apa? Mengalir. Apa itu yang 7 Pak? Yang pertama kata Rasulullah, man 'allama ilman, orang yang selalu mengajarkan ilmu. Nah ini guru kita Pak ya. Berapa tahun Pak guru kita? Kata Pak Samsudin katanya 40 tahun Pak. Ya 40 tahun. 40 tahun untuk mengajarkan orang. 40 tahun sisa umurnya lagi Pak ya. Luar biasa Pak. Kalau satu orang aja Pak diajarin Al-Fatihah, orang itu bisa dipakai buat sholat, pasti guru yang mengajarkan dia sampai bisa mendapatkan pahala apa tuh? Pahalanya mengalir. Nah ini sulit Pak. Sulit orang untuk bisa mendapatkan pahala mengalir ketika kita sudah apa? Mati, sudah berada di alam kubur. Oleh karena itu saya yakin Pak, yakin guru kita almarhum terus kebanjiran pahala. Buktinya Pak, malam ini luar biasa. Begitu banyak yang hadir karena kita cinta sama guru kita. Kemudian yang kedua Pak, yang bisa pahala mengalir adalah aujara nahron, orang yang selalu mengairi sungai Pak. Jadi kadang-kadang Pak ya, ada got, ada solokan, ada kalenan. Kalau dipersempit Pak, disempit lagi, air apa susah, airnya aja lihat susah Pak. Maka orang ini bukan mendapatkan pahala Pak. Mau kuburan tambah apa tuh? Tambah sempit Pak ya. Tambah sempit. Ini pesan Rasulullah Pak ya. Jadi apa aja Pak? Sungai yang mengalir, kalenan kita lebarin, solokan kita perbaiki biar air itu lancar Pak ya. Maka kuburan kita, pahala kita nanti kita pulang dia terus mengalir. Seperti lancarnya air Pak, mengalir. Ini kan sekarang sudah jarang Pak ya. Itu got, airnya udah susah disebut. Hitam apa-apa Pak ya. Semuanya begitu Pak. Nauzubillah Pak ya. Makanya paling kagak Pak, paling kagak depan rumah kita air lewat apa tuh? Lancar. Supaya kita juga lancar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga Pak, yang paling mengalir hafara bi'ran,
Orang yang bisa menggali sumur, sumur digali, airnya disedekahkan, diinfakkan. Sekarang tidak ada sumur. Orang yang bisa menginfakkan jet pump, orang yang bisa menginfakkan sanyo, mesin air, dipakai oleh orang banyak yang wakafin mati, sudah meninggal, maka pahalanya terus apa tuh? Mengalir. Ini kadang-kadang sanyo musola dicolong juga boro-boro mau apa? Mau wakafin yang udah ada dicolong juga. Ini nauzubillah Makanya silakan Pak, berlomba-lomba. Boleh kipas angin, boleh. Bahkan dispenser atau air mineral. Datang aja Pak, bawa air mineral 2 dos. Mungkin kalau setiap hari kali kita keberatan, seminggu sekali bawa kirim ke musola. Ini sama Pak, orangnya hafarabi, orang yang menggali sumur, karena sumur udah nggak ada sekarang, supaya bisa dinikmatin. Kadang-kadang ada air lebih, diapain? Bawa pulang sayang nih air katanya. Lah biarin Pak, mau dispensernya mau galonnya mau kardusnya silakan bawa ke musola, ke tempat-tempat orang ngaji, ke majelis-majelis taklim seperti ini. Alhamdulillah tuh Pak, di majelis saya air itu numpuk Pak. Silakan orang berinfak karena ini yang akan mengalirkan pahala. Kemudian para bapak di sini selanjutnya, orang yang bisa menanam pohon berbuah, pohon yang tidak berbuah Pak, ditanam itu Pak, yang nanam mati, maka kalau pohonnya masih hidup, yang nanam masih dapat pahala. Kadang-kadang bapak nanam mangga atau jambu, berbuah nih jambu gua bapak bungkusin pakai plastik supaya nggak dimakan codot besok pas udah gede, udah miar-miar, kita mau ambil, diambil duluan sama orang. Kira-kira seneng apa ridho tuh Pak? Senang apa ridho? Paling kata sama gledek, kagak mau putus tangannya tuh orangnya. Jangan begitu Pak. Pohon yang kita tanam Pak, jangankan dimakan orang, dimakan codot aja Pak, masih tetap yang nanam berpahala. Dan kalau yang nanam udah mati tapi pohonnya masih ada, maka orang itu terus mendapatkan aliran pahala. Besok-besok kalau nanam Pak, niatnya siapa aja yang makan silahkan, begitu Pak. Jangan pakai sayang-sayang. Semakin kita bebasin Pak, nanti Allah ganti lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Ini kadang-kadang Pak punya pohon mangga, boleh dia nanam, pelitnya ke bol kuning buntut gasir kata orang Pak. Ya Pak besok kalau ada mangga berbuah, jambu berbuah, kali kalau kita bagi-bagiin satu-satu kali agak berat biarin aja, siapa aja bapak ibu yang mau makan ambil dewek. Saya sudah ikhlas, nggak usah pakai minta-minta, silahkan ambil, karena itu semua akan mendatangkan pahala, mengalir Pak, pahalanya mengalir. Kemudian para bapak sekalian, yang bisa mengalirkan pahala man bana masjidan, orang yang bisa membangun masjid. Almarhum ini Pak, guru kita Pak bangun masjid itu kan Pak ada 2 Pak. Orang bangun masjid namanya memakmurkan masjid, ada 2. Dia bangun secara fisik atau juga mengisi dengan dia datang ke masjid, itu juga man bana masjidan. Ini mak bangun kagak, nyumbang kagak, sholat juga Pak kagak Pak Gimana kita mau dapat aliran pahala Pak? Kali nyumbang mak ngeluarin duit Pak sholat datang kagak Pak Nah ini jangan sampai Pak. Ini almarhum guru kita termasuk orang yang man bana masjidan. Kita tidak mampu Pak membangun masjid, tapi kita mampu mengisinya. Dengan apa? Dengan sholat, dengan majelis taklim, dengan kegiatan-kegiatan agama, dengan menyumbang yang sesuai dengan kemampuan kita, maka insya Allah itu menjadi pahala yang terus mengalir. Ini nasihat yang disampaikan oleh almarhum. Kemudian yang terus mengalir apa pahalanya Pak? Kata Nabi, man warasa mushafan, yaitu orang yang mampu mewarisi Al-Quran. Ini almarhum banget ini Pak
Dengan apa Pak mewarisi Al-Quran? Yang pertama dengan fisiknya. Bapak pengen dapat pahala Al-Quran, kirim Al-Quran ke sini. Nih Pak Samsudin, saya mau wakaf Quran. Berapa? 10. Quran yang ditaruh di majelis talim ini Pak, dibaca oleh orang yang belajar, maka yang mewakafkan itu mendapatkan aliran apa? Pahala. Ini mah masuk ke masjid, ambil ke musola, Quran cakep ini ya. Bukannya nyumbang malah diapain Pak? Udah bawa pulang. Itu mah sama baik kayak orang jamaah haji Pak. Di Mekah, di Masjid Nabawi, Quran baris Pak ya. Ayo be diangkutin dari raknya atuh ke hotel Pak ya. Bukan malah nyumbang, yang di musola, yang di masjid diapain? Dibawa pulang. Dipulang Pak di rumah, emang yang dibaca? Ditaruh doang Pak ya. Ini orang kebuangatan banget Pak ya. Kalau pengen dapat pahala yang mengalir, warisin tuh Quran. Ayo, jangan satu tempat doang Pak. Nih musola ini saya taruh tiap bulan 1, musola ono saya taruh tiap bulan 1, masjid ono saya taruh tiap bulan 1 Pak. Semakin banyak Bapak nebar bibit gitu Pak ya. Kalau dia pada mentik semua, pada tumbuh semua, maka semakin banyak apa? Pahala. Itu kalau pengen dapat pahala baca Al-Quran. Atau juga Pak, mewaris Al-Quran, ya ini kan almarhum mengajarkan satu huruf. Dimana kata Rasulullah, siapa orang yang membaca Al-Quran, pahalanya 1 huruf dicatat 10 kebaikan. Berapa huruf Pak? Almarhum sudah mengajarkan kepada banyak orang. Kalau 1 hurufnya 10 apa? Kebaikan. Ini luar biasa Pak. Pahalanya terus apa? Mengalir. Maka insya Allah mudah-mudahan Pak kita termasuk orang-orang yang bisa apa? Meniru daripada almarhum. Kemudian yang terakhir Pak, pahala yang terus mengalir adalah man taraka waladan yastaghfiru lahu. Punya anak yang terus membacakan istighfar untuknya. Maka anaknya ini berapa Pak almarhum? 9 Pak ya. Kalau setiap hari 1 orang 100 Pak, berarti sudah dapat istighfar berapa? 900. Astagfirullahalazim li walidayya. Nah gitu Pak. Ya Allah ampuni dosa saya dan dosa kedua orang tua saya. Itu dibaca. Tanda bakti anak sama orang tua adalah ketika orang tua sudah meninggal, tidak putus Pak didoain. Dulu waktu di dunia kita selalu didoain sama orang tua kita. Sekarang orang tua kita sudah berada di alam kubur, gantian kita yang doain. Maka istighfarkanlah untuk orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Minimal Pak sehari 1 kali Fatihah dah. Al-Fatihata li ridhaillah wa la hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah summa ila ruhi almarhum. Sebut almarhumah ibu kita, sebut syai'ulillah kiramil Fatihah. Udah Pak kiriman datang tuh ke kuburan. Ini yang bisa menyebabkan pahala yang terus apa tuh? Mengalir Pak ya. Para bapak hadirin dan hadirat sekalian, itu nasihat yang kedua dari guru kita buat kita yang masih hidup. Nasihat yang ketiga Pak, ini yang spektakuler Pak. Terutama buat bapak-bapak yang usianya udah 50 ke atas dapat. Almarhum ini Pak orang yang tercatat mati husnul khotimah. Kenapa Pak husnul khotimah? Dimana kata Imam Al-Hafiz bin Abdul Bar rahimahullah, beliau berkata begini Pak, man mata taliban lil ilmi fahuwa min alamati husnul khotimah. Siapa orang yang mati dalam kondisi menuntut ilmu Pak, belajar, maka orang ini dicatat matinya mati husnul khotimah. Tuh Pak. Jadi kalau bapak-bapak pengen mati husnul khotimah, rajin datang ke setiap majelis-majelis apa? Ta'lim. Ini ada majelis ta'lim sono kagak dateng, majelis ta'lim samping rumahnya kagak dateng Pak ya. Pekernya mah nyampe ke rumahnya suaranya, tapi batin tuh Pak, hatinya keketuk datang majelis ta'lim. Peker orang ngaji sampai kedengeran ke rumahnya Pak.
Padahal orang yang selalu Pak datang ke majlis taklim, ketika dia mati tercatat husnul khotimah. Makanya jangan pernah ditinggal Pak hadir majlis taklim mana saja. Ini almarhum saya dapat laporan dari Pak Samsudin Pak, ngaji ke Nur Ali rajin, ngaji ke Kuitang juga rajin. Coba bayangin Pak, orang datang Pak ke majlis taklim Pak ya, semakin jauh majlis taklim yang kita datangi dengan rumah kita, maka semakin besar pahalanya Pak, semakin besar. Ini bisa-bisa Pak almarhum guru kita ini nyesel Pak, nyesel karena kurang banyak majlis taklim yang didatengin. Cuma datang majlis taklim ke Nur Ali, majlis taklim Kuitang Pak. Kayak siapa Pak? Sahabat Nabi namanya Sya'ban. Nabi punya sahabat namanya Sya'ban. Memang kurang tapi terkenal Pak. Sya'ban ini Pak, kebiasaannya kalau sholat ada di baris depan dan di paling pojok. Jadi dia punya lapak, udah sejadahnya nggak diangkat-angkat. Nabi selalu sholat bersamanya tuh. Ya, jadi kalau Nabi imam di belakangnya Sya'ban itu, tapi paling pojok. Satu ketika Pak mau sholat subuh di pojokan itu masih kosong. Akhirnya Nabi ngata begini, kita tunggu sholat subuhnya, kita tunggu dulu sampai Sya'ban belum nyampe tuh. Ternyata ditunggu lama Pak, Sya'ban nggak kunjung datang. Lah nanti buru kehabisan waktu apa? Subuh. Akhirnya Nabi sholat. Selesai sholat, Nabi berdiri, wahai para jamaah, siapa di antara kalian yang tahu kabarnya Sya'ban? Kenapa subuh ini dia tidak datang ke masjid sholat? Satu pun gak ada yang jawab. Akhirnya Nabi bertanya lagi, wahai para sahabat sekalian, siapa di antara kalian yang tahu di mana rumah Sya'ban? Sahabat saya ya Rasulullah, saya tahu rumah Sya'ban. Apa kata Nabi? Kalau gitu anterin saya ke rumahnya. Jalan Pak, Nabi dari masjid ke rumah Sya'ban, habis sholat subuh jalan kaki sampai di rumah Sya'ban sekitar waktu duha Pak, sekitar jam 7 dah Pak. Bapak kalau dari sini jalan dari habis subuh sampai jam 7 tuh sampai kemana tuh Pak? Harapan. Sampai ujung Harapan. Sampai Pak. Artinya Pak, itu Sya'ban sholat berjamaahnya jam berapa berangkat? Kalau dia jalan kaki 2 jam, itu jauh sekali Pak. Nyampe Nabi ke rumah Sya'ban, assalamualaikum, keluar istrinya, waalaikumsalam. Saya Rasulullah, iya Rasulullah, saya datang ke sini mau nanya kabar Sya'ban. Kenapa Sya'ban hari ini tidak sholat subuh? Kata istrinya, ya Rasulullah, semalam Sya'ban sudah dijemput oleh malaikat Israel. Mati yang menyebabkan dia tidak datang untuk hadir sholat subuh. Tapi satu hal ya Rasulullah, saya mau bertanya, ketika Sya'ban sedang sakaratil maut, Sya'ban teriak, kenapa saya tidak lebih jauh? Kenapa saya tidak lebih jauh ya Allah? Dia nyesel Pak. Karena ketika Sya'ban sakaratil maut, malaikat yang menjemput sudah memberikan gambar betapa indahnya pahala orang yang jalan dari rumah menuju tempat di mana dia sholat atau majlis taklim. Itu gambar surga yang luar biasa. Ini seperti Ar-Rabi ketika mimpi ketemu Imam Syafi'i Pak. Apa yang disampaikan? Saya kata ditaburi dengan mutiara-mutiara surga. Jadi saya yakin Pak, guru kita almarhum ini ketika menghadapi sakaratul maut sudah Allah kasih gambaran nikmat surga yang begitu tidak ada taranya. Nikmat apa Pak? Jalan kaki ke tempat-tempat majlis taklim. Kali Pak, dari sini ke Jung Harapan mah kali jauh Pak ya. Ini majlis taklim yang samping rumah aja Pak ramein Pak ya. Itu dihitung Pak. Makanya kata Imam Syafi'i apa Pak? Kalau Bapak pengen dapat pahala banyak Pak ya,
sholat Jumat jalan kaki yang jauh. Kalau kebetulan dekat, katakan masjidnya di situ Pak, Masjid Al-Ikhlas, kan rumahnya dekat tuh ya. Kalau pengen dapat pahala jauh suruh ngiter Pak, ngiter gitu Pak. Karena biar dapat pahala apa tuh? Banyak. Nah ini Pak, nasihatnya Pak ya. Ayo kita ramaikan Pak majelis-majelis taklim. Kali kalau jauh mah Pak, sono datang ke tempat saya Pak ya, malam Sabtu, alhamdulillah. Yang deket aja Pak ramein. Insya Allah Pak, semakin kita sering hadir ke majelis taklim, niatnya nuntut ilmu, niatnya memperbaiki ibadah kita biar berkualitas, mati dalam sedang mencari ilmu, maka Allah catat orang ini mati husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu Pak ada di tangan kita. Jadi kalau kita pengen husnul khotimah, majelis-majelis taklim hadir. Kan saya bilang tadi, umur yang udah 60 ke atas udah jangan ngidulin Pak ya. Udah cari majelis taklim. Kali ntar pas lagi naik motor majelis taklim jatuh, mati husnul khotimah, mati husnul khotimah insyaallah Pak ya. Bahkan bukan hanya husnul khotimah Pak, Rasulullah memberikan orang yang mati sedang belajar di majelis taklim, maka dia dicatat mujahid fi sabilillah, orang yang mati jihad di jalan Allah. Maka mudah-mudahan Pak ya, kita termasuk malam ini dinasehati oleh guru kita. Semangat belajar, semangat belajar. Saya juga gitu Pak. Kenapa saya bangun Pak majelis taklim di Ujung Harapan itu, alhamdulillah Pak. Majelis taklim yang saya bangun di rumah saya itu seluruh orang dari mana-mana tuh, dari Keranji, dari THB sini Pak, dari Permata sini, dari Guabus, dari Wates sama Pak. Datang jauh-jauh, jam 5:30 udah nyampe. Dalam rangka ya umur kita kalau besok mati apa yang kita bawa. Yang penting kita pengen menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Maka ketika Nabi, ya Rasulullah ahabbun nas ilallah, ketika ditanya siapa manusia yang paling kau cintai ya Allah, kata Nabi apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Minimal Pak, kita duduk di mana bermanfaat, kita berteman sama siapa bermanfaat. Jangan sampai Pak, nauzubillah, kita hadirnya kita menjadi tidak disenangi orang. Ya, dia datang lagi, bubar ada urusan gara-gara dia tuh. Nah, begitu Pak ya. Justru kita menjadi orang yang selalu menyenangkan orang lain. Ini menjadi ahabbun nas ilallah, manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mari berusaha sekuat mungkin Pak ya. Bagaimana supaya kita dicintai banyak orang, bagaimana kita selalu membawa manfaat untuk banyak orang. Kayak datang gini majelis taklim Pak, apa yang kita bisa kita kerjain. Biar dah guru, saya mah nggak bisa ngasih nyumbang duit, saya mah adanya tenaga, ya udah saya bersihin karpetnya, sampahnya saya bersihin, bekas-bekas saya bersihin Pak ya. Kalau semua orang begitu Pak, nggak ada sampah yang ketinggalan ya Pak ya. Ini mah kalau pulang breng aja, berunanan tuh urusan panitia bukan gua, begitu Pak ya. Ini nauzubillah Pak ya. Nah para bapak hadirin sekalian, yang terakhir Pak, terakhir saya tadi tanya, ternyata memang almarhum ini Pak belum diapain, belum dihajikan Pak ya, belum dihajikan. Iya, hajinya belum. Iya, haji besar belum. Ini kan anaknya banyak, muridnya banyak Pak ya. Bismillah Pak, ayo kita bantu bareng-bareng, kita hajikan guru kita sekuatnya nanti Pak. Kalau tahun kemarin haji lagi corona Pak ya, memang tuh badal haji sekitar 18 jutaan Pak. Memang corona, ini ya rusumnya rada mahal. Kalau yang belum corona mah Pak paling ya 10 juta, ya udah bisa tuh badal haji. Kita gotong rame-rame guru kita, ayo. Mau anaknya, mau muridnya Pak. Kalau tinggal 15 juta atau 18 juta rame-rame sampai habis lebaran Idul Fitri besok, ilokan kagak ketemu Pak ya. Kalau kagak ketemu tahun depannya lagi. Yang penting apa Pak? Supaya guru kita pulang kampung menghadap Allah tercatat menjadi orang yang sempurna rukun Islamnya. Sempurna Pak. Sholatnya rajin beliau ya, puasanya rajin, infaknya juga rajin Pak ya. Satu yang belum, yaitu sempurna rukun apa? Islamnya. Ayo kita doain, kita bareng-bareng. Kalau perlu nanti ada panitia khusus, kayak kemarin saya ceramah di Pondok Soga ya,
Ada guru tua juga di pondok saya, guru tua. Sian juga, akhirnya dirembuk-rembukin dah. Lah kumpul juga Pak. Alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah. Nah ini mudah-mudahan murid beliau ini banyak. Muridnya juga Pak, anaknya juga banyak. Siapa yang paling banyak membantu, siapa yang paling banyak menyumbang, maka dia yang paling dapat banyak pahalanya. Karena membantu untuk orang lain menjadi sempurna rukun apa? Islamnya. Orang yang sempurna rukun Islamnya, inilah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pak ya, saya yakin Pak almarhum ini berdoa dari dulu, berdoa pengen banget bisa pergi haji. Tapi doanya dikabul, dihajikan setelah beliau sudah berada di alam kubur. Makanya bapak-bapak jangan bosan-bosan Pak. Minta haji aja, minta haji. Ya Allah hajikan saya, ya Allah hajikan saya. Nanti mak itu dihajin sama Allah, apalagi hidup, apa udah mati Pak ya. Kalau udah mati mah enak Pak. Kayak almarhum, mulai tahun besok nih bulan haji dihajikan, sempurna rukun Islamnya, udah nggak bikin dosa lagi. Kalau orang hajinya hidup kan pulang haji masih bikin apa? Dosa. Tapi kalau orang sudah mati dihajikan sempurna, udah Pak. Kan itu Pak ya, saya berikan saran seperti itu, mudah-mudahan nih murid-muridnya banyak Pak ya. Kalau sarang 200 ribu, makanya 20 juta ya, baru gak 200 orang. Ya 200 orang ilokan kagak, nah, ya nggak kumpul ya, insya Allah Pak ya, mudah-mudahan. Besok ini bulan Rejab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Syawal, dah daftarin dah untuk dibadal hajikan. Bilang aja nanti sama saya. Insya Allah, mudah-mudahan juga saya kalau tahun ini hajinya dibuka, bisa insya Allah berangkat. Karena memang sudah 2 tahun Pak. Saya terakhir haji di 2019, haji Pak ya. Umrohnya biasanya tiap bulan. Ini 2 tahun ngasoh, kagak umroh Pak ya. Lagi COVID dilarang. Tapi alhamdulillah sekarang sudah dibuka Pak. Kemarin sudah ada yang daftar tuh, ada 10 orang. Guru anterin saya Pak Guru. Iya siap, insya Allah saya kata gitu ya. Kayak bapak-bapak yang pengen haji, yang pengen umroh, datang aja nanti minta anterin sama Pak Samsudin insya Allah. Karena kebetulan di yayasan saya hajinya ada, ya umrohnya ada. Alhamdulillah Pak ya. Nah para bapak hadirin sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Khusus kita niatkan buat guru kita, yaitu almarhum Bapak Ustadz Ahmad Jailani bin Bapak Haji Naman ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para bapak hadirin sekalian. Satu lagi Bapak saya mohon doanya. Alhamdulillah kemarin Pak hari Sabtu ya, saya baru selesai syuting di acara Cahaya Hati Indonesia yang biasa tayang setiap Sabtu sama Minggu di News TV. Nah silakan nanti Bapak tinggal disimak hari Sabtu yang akan datang. Nah syutingnya Sabtu kemarin, dan alhamdulillah Pak ya, Bapak juga bisa nyimak juga kalau di TV One setiap subuh tuh Pak, Assalamualaikum Indonesia, Assalamualaikum Nusantara ya. Saya juga termasuk yang isi di TV One itu Pak. Mudah-mudahan mohon doanya semuanya bisa bermanfaat, bisa diamalkan baik buat diri saya maupun buat orang banyak. Dan saya juga minta doanya mudah-mudahan yayasan yang sedang saya bangun ini menjadi yayasan yang banyak membawa manfaat. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.